Perkenalkan nama saya Lili Suratminto, saya adalah mantan, dosen di program studi Belanda Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya di sana mengajar bahasa dan budaya Belanda, itu saya sejak tahun 82 ya, Mmm, sampai tahun 2015. Eee, kemudian, eee pada tahun 2015 saya, pensiun dan, kebetulan dipanggil oleh Pak Hary Murty, ya Profesor Hary Murty Widilaksana untuk membantu beliau. Waktu itu beliau sebagai rektor, Universitas Budi Dharma di Tangerang, yaitu universitas yang baru saja didirikan oleh ya antara lain beliau ikut juga mendirikan, universitas tersebut, yaitu gabungan antara fakultas, tadi bukan fakultas ya, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa, Sekolah Tinggi, Teknologi dan Informasi, kemudian Sekolah Tinggi Bisnis, dan, kemudian digabung menjadi satu, menjadi, Universitas Budi Dharma dengan 3 fakultas, yaitu Fakultas Bisnis, Fakultas, Sains and Teknologi, dan kemudian, Fakultas Sosial Humaniora, ya. Di situ saya diminta untuk menjadi dekan dan mengurusi, fakultas ya, Sosial Humaniora yang terdiri dari 3 prodi, yaitu prodi, sastra S1 Inggris, kemudian D3 Bahasa Inggris dan Ilmu Komunikasi. Ya, saya, mengenal, Profesor Hary Murty Widilaksana, sejak saya kuliah di, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, waktu itu namanya belum diubah menjadi Fakultas, Ilmu Pengetahuan Budaya seperti sekarang, ya. Tetapi, saya, ya tetapi namanya FSUI ya terkenal itu, sekarang menjadi FIPUI. Nah, beliau pada waktu itu mengajar, kewiraan, ya. Saya, mengagumi beliau karena begitu suaranya yang tegas, lantang, dan, memberikan semangat kepada mahasiswanya itu luar biasa, ya. Jadi waktu itu kan mengajarkan ilmu politik, sosial, budaya. Jadi, apa namanya, artinya IPOLEK Sosbud. Nah, artinya untuk mempertahankan negara Indonesia dari serangan luar dan dalam, begitu. Ya. Nah, sorry. Kemudian saya, eee, ya terus melihat beliau itu sebagai dosen di universitas di sorry, jurusan Indonesia ya. Dan saya kagum ya sama Pak Hary Murty ya, begitu, beliau itu orangnya yang, rendah hati ya, dan selalu, tersenyum ya, dan, tidak pernah ya, ketemu gitu, ada, wajah yang cemberut itu saya belum pernah lihat. Pak Hary Murty itu orangnya, eee, ya ya itu ya, low profile lah ya menurut saya. Kemudian tapi tegas, Pak Hary Murty tegas. Kalau iya iya, tidak tidak, itu beliau. Dan, beliau sangat, memotivasi, siswanya ya, mahasiswanya sehingga, supaya belajar keras dan sebagainya. Itu, beliau. Kemudian, itu waktu itu beliau belum jadi, dokter ya, karena beliau itu, untuk menjadi dokter beliau harus apa namanya, meneruskan di Jerman kalau tidak salah dengan apa sih, tidak tahu Humboldt atau apa gitu, saya tidak tahu ya, tapi yang jelas, beliau belum belum doktor waktu itu. Eee, kemudian pada waktu itu, saya, eee, sering melihat, ya beliau ini, apa namanya, memberikan, ceramah, dan saya, itu lebih mengenal lagi sama
Prof. Harimurti karena saya waktu itu begitu saya tingkat terakhir nulis skripsi, saya diajak juga untuk ikut menjadi panitia linguistik. Ya, gitu dari situ. Jadi saya jadi langsung kenal linguistik itu, dan saya juga menulis mengenai linguistik juga. Dan saya setelah lulus saya ditantang ya untuk ikut menyampaikan hasil makalah hasil penelitian saya untuk tampil di MLI di Denpasar itu tahun 1983 kalau tidak salah ya. Jadi itu saya pertama kali itu ya pergi ke Denpasar itu bersama beberapa dosen dari Jerman, dari jurusan bahasa Indonesia, dari Cina dan sebagainya ya. Jadi antaranya yang masih ingat ada Ibu Hermin, Ibu Puji, ada Ibu yang lain-lain, ada Ibu ini Haryono dan sebagainya ya. Kalau dari Jerman itu ada Ibu yang sudah sepuh-sepuh dulu waktu itu juga ya. Nah itu saya benar-benar ditantang ya untuk ikut terjun ke masyarakat linguistik Indonesia ya. Jadi pertama kali bahkan makalah ya masih gemetar ya. Ya, kemudian sejak saat itu memang saya terus banyak bergaul karena beliau ini berkiprah di masyarakat linguistik Indonesia, benar-benar jadi ketuanya juga ya. Dan itu berlanjut suatu saat saya ketemu lagi beliau waktu saya studi di Leiden ya. Waktu itu saya ambil S2 di Leiden. Beliau itu menyampaikan paparan beliau di depan para mahasiswa di Belanda, mahasiswa Belanda tentunya ya. Itu. Tapi yang datang dari berbagai penjuru Belanda itu karena ada belum profesor, ada itu ahli linguistik dari Indonesia, Harimurti Krida Laksana gitu. Jadi karena beliau memaparkan hasil penelitian beliau itu ya. Ya kemudian rasanya itu yang jadi disertasi ya. Nah setelah itu beliau ketemu lagi tahun 1900 ya ketemu lagi artinya saya diajak pada tahun 1996 untuk bergabung di pusat leksikologi leksiografi ya karena pusat leksikologi leksiografi itu pada waktu itu kebetulan dipindahkan ke Jakarta. Nah, tadi pusatnya ada di Belanda, itu atas inisiatif dari para profesor tua yang para guru besar, para doktor, itu pokoknya ya mereka yang sangat meminati leksikografi dan leksikologi Indonesia, antara lain Dr. Heinz, ya kemudian Dr. waktu itu belum profesor ya, De Vries, Jan De Vries, kemudian kalau yang dari ada satu ini Santa Maria, kemudian ada satu lagi saya agak lupa, kemudian yang dari Jerman atau Jepang. Jadi mereka bersatu itu untuk membuat ini ya pusat leksikologi leksiografi, tetapi pusatnya ada di Leiden. Nah, karena para pendahulu ini ya di situ Profesor Hari adalah anggota yang paling muda ya. Jadi oleh karena itu para pemerhati ini sudah merasa sudah usia sudah sepuh, kemudian dilimpahkan kepada yang paling muda, yaitu yang paling muda itu Pak Harimurti Darlasana ya. Oleh karena itu semua data-data yang ada di Leiden harus dibawa ke Indonesia, yaitu ke Fakultas waktu itu Fakultas Sastra UI ya namanya, karena
baru berubah itu tahun 2000 itu menjadi FIB UI. Ya, jadi saya waktu itu bekerja di gedung 3 di lantai atas ya. Nah, itu di situ kebetulan waktu itu kan tidak salah sebelum Pak Harimurti itu ada Pak Muhajir di situ, ada Profesor Gondomono, ya. Jadi itu yang terlibat. Nah, memang sudah ada pusat leksikologi yang ada di Indonesia itu, jadi oleh karena itu dilimpahkan tadi ya semua data-data. Dan itu bagaimana melimpahkan data itu? Tentu saja dari tenaga dari negeri Belanda, ya itu Profesor Hermin pasti ingat siapa itu namanya itu. Dia mengalihkan semua data-data dimasukkan ke database ya yang saya tidak tahu mungkin sekarang masih disimpan di sana ya di FIB UI. Karena itu waktu itu masih pakai komputer-komputer lama ya, apa tidak tahu apakah dialihkan ke datanya ke komputer yang baru apa tidak, saya masih lupa ingat ya, begitu. Karena waktu itu kemudian saya ikut bergabung ya waktu itu kan, terus ada Profesor Ayat Raidi, ada yang dari Pak siapa ya, yang dari jurusan Arab. Jadi kita gabungan jurusan Arab, dari jurusan Rusia, jurusan Jepang, ada Pak Sedi Chandra misalnya, kemudian ada dari Jerman. Jerman banyak sekali itu jurusan yang terlibat, kemudian dari Indonesia sendiri. Nah, dari Belanda itu hanya saya saja ya, belum banyak ya. Kemudian kan saya diperbantukan juga di situ ya. Jadi apa namanya, ini menjadi sebuah pusat leksikografi untuk Asia ya. Asia. Tidak ada lagi di tempat lain kan kita tidak tahu. Mungkin di tempat lain saya tidak tahu, tetapi yang jelas bahwa ada pusat leksikologi, leksikografi yang ada di Universitas Indonesia itu. Ya, jadi oleh karena itu diperlukan kerjasama terus antara pusat leksikologi leksikografi ini dengan bahasa dan pustaka Malaysia atau pustaka dan bahasa Malaysia, kemudian dengan Jepang, ada Kanda University, yang lainnya lagi, kemudian dari Jerman, ada yang dari Italia, dari Belanda juga tentu ya, ada Profesor Steinhauer, ada Profesor Stockhoff misalnya ya, kemudian ada ya banyak sekali yang terlibat di situ ya. Jadi mereka sangat antusias ya. Hasilnya yang sebelum waktu itu yang ada juga hasilnya yaitu membuat daftar kosakata pinjaman dari bahasa Portugis, dan dari bahasa Inggris, dari bahasa Belanda, itu pernah ada. Nggak tahu apakah masih tersimpan di LLL apa tidak ya, itu juga Pak. Nah itu yang saya ketahui ya. Sudah Jadi diterbitkan Pak yang koleksi itu dari iya, Portugis. Iya, nanti ya tentu saja kan ini kan kita harus maju terus ya, kan kita ya tidak bisa hanya berdiam diri aja. Tapi dengan Pak Harimurti itu sangat menyuruh juga. Kita mendirikan juga ada buletin juga kata ya, itu beberapa kali terbit. Kemudian selalu mengatakan itu kalian harus nulis itu ya. Jadi dia selalu verba volant scripta manen. Artinya apa yang kita ucapkan akan terbang di bawah angin, tapi apa yang kita tulis akan menembus ruang dan waktu. Itu saya ingat juga. Saya ingin juga kayaknya iya benar, tetapi untuk mempraktekannya susah juga Mas Ali. Kadang-kadang kapan ya saya nulis-nulis itu ya Pak ya, itu ya terkendala ya.
saya makanya saya terpicu untuk juga menulis di kata, kemudian juga terpicu juga mengikuti seminar-seminar di LMLI, dimanapun ada, itu saya selalu ikuti. Kemudian ini ya namanya saya waktu itu ya jadi anggota ya, jadi anggotanya juga pertama itu Pak Mumu ya Munawar Iya, Khalil sama Kang ya Momo. itu Iya. kemudian ada lagi sudah wafat itu Mbak siapa ya yang dari jurusan Jawa itu kemudian kalau yang dari apa namanya oh yang sangat concern banget itu Profesor Ayat Wahyudi itu Mhm. dari awal sampai beliau wafat itu masih aktif ke LLL itu ya. Nah, itu. Jadi kemudian ada kebetulan juga ada leksikolog yang dari jurusan dari Jerman tuh Ibu Setiawati Darmoyono ya. Tentu saja Ibu Hermin itu yang siang malam di sana. Itu intinya beliau kerja itu ya itu yang paling aktif itu Ibu Hermin itu. Saya sampai apa namanya kagum ya sama beliau itu bagaimana orangnya apa namanya sangat teliti, sangat open, bagaimana ya kalau kerja itu terus saja gitu bagus ya. Saya ini agak malas. Sudah Waduh. suka dikatakan, halo Pak Lili itu lebih sibuk daripada rektor ya gitu. Itu Pak Heri selalu gitu ya Pak Lili ya. Ya ada yang terakhir ada Agni Malagina, ada Febri, Mhm. Febri siapa itu yang sekarang ada di Malang, itu juga yang Iya, Febri terakhir itu Taufikur Rahman ada ya, Ibu nama Febri. Ririt, Iya. Munif, ya terus Hmm. Bu, ya kemudian ada yang dari apa ya, dari jurusan Rusia itu juga aktif Pak Sujai ya Pak Mhm. Sujai itu apa namanya Indah Mawarni Indah ya Mawarni kemudian Mhm. ada siapa ya yang siapa ya kalau ada banyak banget deh yang terlibat ya karena semua ini apa namanya tidak dibayar ya. Jadi Iya. kerja itu tidak pernah memikirkan itu, tapi kami itu betul-betul apa hari itu membuat orang ini apa termotivasi gitu ya. Bayangkan aja kita bisa apa saja kita lakukan ya. Jadi itu. Nah, Pak Ari juga banyak sekali produk-produknya Anda bisa lihat itu mengenai apa linguistik ya, ada Mhm. buku-bukunya. Kemudian seminar-seminarnya ada ya beberapa di proceeding tapi juga ada yang dicetak buku misalnya ungkapan Fatis misalnya Mhm. itu yang saya ingat itu. Ya, kalau apa ya yang lain itu oh ya mengenai itu perhatian terhadap bahasa Indonesia. Ini kan sebentar lagi ada hari bahasa ya. Nah itu hari Sumpah Pemuda maksud saya. Itu beliau sangat tertarik dengan apa mengenai siapa yang mencetuskan bahasa Indonesia yang pertama kali itu. Kalau tidak dari Pak Harimuti saya tidak tahu itu ya dari Muhammad Tabrani itu ya. Jadi Mhm. ya waktu itu sampai dipanggil keluarganya untuk datang kita ada seminar ya. Jadi sayangnya itu ya yang Tabrani itu sampai perjuangan Pak Hari sampai mau diusulkan menjadi pahlawan tapi kok ya ditolak ya ada masih kalah dengan itu bapaknya Pak Anies Baswedan kakeknya ya malah kalau yang ini kan yang pencetus nama bahasa Indonesia kan Muhammad Tabrani itu ya itu sebenarnya sampai berkali-kali ada seminar lokal ya nasional kemudian internasional itu kan berkat apa ya Pak Harimurti ya yang memotori. Jadi sangat apa namanya sangat gimana ya Bisa aktif menggerakkan gitu. banyak orang ya, Pak Harimurti Iya, itu ya? ya Mas Ari juga bisa banyak Waduh, sekali itu ya. itu berat. Tergantung tergantung ini kok itu apa namanya kita ini aja komunikasi apa namanya
ya menyadarkan kita sebagai ilmuwan gitu ya kan. Itu jadi gimana ya, nanti juga ada tergerak, malah kita ya kehilangan Mas Toto juga sih ya. Mhm. Mas Toto juga kan termasuk yang aktif ya. Ya, Mas Iya. Untung masih beruntung masih bagus ya. Ya jadi sebenarnya banyak sekali ya yang dari kita-kita ini yang bisa maju. Tapi ya itulah dari bahasa, malah Pak Hari Murti banyak yang dari luar bahasa Indonesia itu yang pada ikut, Mhm. yang dari Indonesia itu cuma Dinro Vita itu yang ikut, yang aktif. Tapi yang lain-lainnya kayaknya kurang ya, ya mestinya. Ya mereka sibuk masing-masing. Malah dari jurusan Jerman seperti Lely Dwirika, ada almarhum Sali Fatena Mhm. Sarani itu kan, kemudian Ibu siapa Korahgo, Mhm. ya masih ingat ya ada nama itu ya. Iya. Ada iya, Ibu Yosi Darman, Mhm. terus siapa lagi itu yang ibu yang satu kakak beradik dari jurusan Perancis itu ibu siapa ya Oh, Bu namanya ya? Kosmarlina. Bu Kosmalina, itu orang-orang yang ngetop-ngetop itu ya. Itu yang aktif tuh di apa di LLL itu beliau-beliau ini. Iya, malah buku ragu itu terlibat dengan bahasa apa ya? Iya yang itu ada kelompok kerja dengan Itali itu, Mhm. ya kalau tidak salah itu waktu itu. Nah, ya kalau mungkin yang sekarang bisa dihubungi untuk penghubung-hubung itu ya mungkin ya apa ya gimana? Jadi ada ibu ini mungkin mumpung masih ada ibu seperti apa namanya ibu Fauzia Sunoto itu yang bisa. Nah, ada satu hal lagi yang sebenarnya kita ingin yang belum terlaksana sebenarnya sudah janji itu kita menyurati kedutaan-kedutaan, mungkin Mas Mhm. Ari juga bisa itu untuk minta ini apa kamus masing-masing itunya, masing-masing misalnya dari jurusan Jerman minta kamus Jerman, pasti mau ya dari kedutaan menyumbang. Mhm. Kemudian dari berbagai kedutaan di Mhm. Jakarta ya itu disurati aja kami mohon untuk demi kemajuan atau penelitian itu minta apa kamus dikirimi kamus jadi nanti supaya mempunyai apa namanya apa data-data lengkap ya dari itu berbagai bahasa Mhm. karena kita memanfaatkan kedutaan-kedutaan yang ada di itu ya yang ada di Jakarta Mas Ari itu Iya. yang belum terlaksana itu. Mungkin, itu jadi nanti bisa untuk menambah koleksi Mas Ari, Mhm. pasti mau kok mereka. Portugis gitu pasti mau ya. Ya itu. Apalagi Portugis itu sangat, ini sekali itu ya, sangat apa, perhatiannya besar sekali itu, Sampai ada dosennya kan Portugis juga ya, Spanyol, ya itu. 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 Jadi ya, pengalaman dengan Pak Hari memang kerja yang itu memang menyenangkan, tapi di antara kerja kita juga ada hiburan juga. Kita biasanya jalan-jalan. Wah. Ada jalan-jalan itu misalnya ke Bogor itu ke Kebun Raya ya, terus kita menginap di Serang waktu pergi jalan-jalan ke Banten ya, ke Untirta sama ke Banten sama ke ya ke Surosoa ke Kaibon, ke mana itu yang Istana Kaibon, ada itu Alokatisvara itu yang apa itu di apa apa yang mengenai kesejarahan di apa di apa di Banten misalnya Mhm. ya terus kita jalan-jalan menjelajahi kota tua pergi ke Taman Prasasti melihat batu-batu nisan. Mhm. Saya di situ disuruh menerangkan Oh, satu penelitiannya Pak Lili nih ya. persatu, ya. Iya itu, ke situ, ya itu ya. Ya itu menyenangkan sekali ya. Jadi
Ya, kebetulan juga dari pusat bahasa juga membantu juga ya. Banyak sumbangannya banyak banget yang dari Badan Bahasa itu ya. Jadi terutama kalau kita mengadakan seminar, kemudian pertukaran ya kalau ada ceramah-ceramah yang dari Badan Bahasa misalnya itu ya kita kerjasama kok ya. Jadi ya sebenarnya bagus Kak ya itu banyak Mas apa Iya. yang hal-hal yang bisa itu ya. Nah yang kami kami juga mengadakan ini ya dengan mengajak Profesor Benny Hood ya, Pak Hood Benny untuk meneliti kepunahan bahasa di Kampung Tugu. Nah itu ini yang bagus nih. Jadi nah ini pengalaman ya kerja dengan Prof Benny. Kita dapat hibah itu cuma berapa Mas? 70 juta. 70 juta itu dipotong 15% itu berapa itu di hari atas, kita tinggal terima sedikit, ya dipotong tinggal berapa itu, dengan 50 berapa itu. Nah itu uang segitu tuh saya pakai untuk apa? Untuk bikin seminar dan mendatangkan keroncong dari Kampung Tugu, kemudian mencetak buku, kemudian juga mengirimkan si Febri sama si Arif ke Malaka ya, ikut konferensi di sana. Nah itu dan itu kan berarti kan lumayan juga dan itu bukunya namanya si Febri. Febri itu semua dikasih, setiap ketemu orang dikasih jadi orang-orang penting tuh. Jadi ya waktu di Malaka itu semua negara-negara yang ada hubungan dengan Portugis, Makau, Hong Kong, Sri Lanka, Malaysia, terus Brasilia, itu pokoknya itu semuanya dari Afrika. Bagi buku-bukunya itu. Ya terus kemudian saya juga kirimkan ke Dikti juga ya. Jadi ada mendapat juga apresiasi juga. Ada suratnya juga menurut saya penghargaan dari mereka. Kemudian tidak disangka kita juga ditelepon dari USIS untuk universitas di 9 universitas di Amerika.